Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Sintia, NIM 18010410110. Saya mahasiswa jurusan Tadris IPA Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan memperagakan salah satu keterampilan mengajar guru, yaitu keterampilan menjelaskan, di mana keterampilan menjelaskan ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, kejelasan; kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi; ketiga, pemberian tekanan; keempat, penggunaan jeda; dan kelima, penggunaan bahasa isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya semua. Semuanya hadir, nggak ada yang sakit? Alhamdulillah. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita akan pelajari diberikan keberkahan olehnya. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Amin. Oke, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, silahkan Dina. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di mana kita sudah membahas tentang pengertian dan juga ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tadi malam ada yang udah belajar nggak? Oh, oke, baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sendiri? Jadi secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ada yang tahu faktor internal dan faktor eksternal itu apa bedanya? Ya, silahkan Rizka. Baik, bagus sekali. Ya, baik. Faktor eksternal itu adalah faktor yang dipengaruhi dari luar atau dari lingkungan yang mempengaruhi faktor tumbuhan itu sendiri. Sedangkan faktor internal adalah faktor dari dalam tubuh tumbuhan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada 5. Yang pertama ada makanan dan nutrisi. Makanan dan nutrisi adalah bahan baku dan sumber energi bagi kehidupan, entah itu kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, yang kita bahas di sini adalah kehidupan pada tumbuhan, yaitu di mana makanan sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Jika pada manusia, mereka mengonsumsi makanan untuk mendapatkan karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin, maka pada tumbuhan beda halnya. Nah, pada tumbuhan, makanan dan nutrisi yang didapat yaitu dalam bentuk air dan zat hara. Sebagai contoh, mari kita amati padi yang sudah ditanam dan sudah memerlukan pupuk, akan tetapi terlambat diberikan pupuk, maka yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah daunnya akan menguning. Nah, setelah diberikan pupuk kepada padi tersebut, maka tanaman padi itu akan kembali menghijau dan tumbuh baik kembali. Nah, karena di dalam pupuk itu terdapat unsur hara yang merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Kemudian yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bagi tumbuhan itu adalah suhu. Ya, suhu. Suhu ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan. Suhu yang paling bagus itu adalah suhu optimum. Kemudian yang ketiga ada cahaya. Cahaya juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Karena dengan cahaya ini tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis. Kemudian yang keempat, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu adalah air dan kelembapan. Air dan kelembapan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mengapa? Karena dengan air ini terjadinya proses kimiawi
yang membantu metabolisme tumbuh-tumbuhan. Nah, tanpa air, tumbuhan akan menjadi layu dan tumbuhan akan mati. Kemudian yang kelima, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu ada tanah. Nah, tanah ini juga sangat berpengaruh. Mengapa dikatakan berpengaruh? Karena jika kita menanam tanaman atau menanam tumbuhan di tanah yang kurang nutrisinya, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap panjang, kemudian berpengaruh terhadap cepat lambatnya pertumbuhan dari tumbuhan itu. Dikarenakan tanah yang sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan, maka dia itu akan cepat dalam pertumbuhannya. Sedangkan tanah yang kekurangan nutrisi, maka dia itu akan memperlambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Bagaimana adik-adik? Udah bisa paham sampai di sini? Ya, bagaimana Rama? Bagus. Jadi, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada 5. Coba Mutiara, sebutkan ulang 5 faktor eksternal yang Ibu sudah jelaskan tadi. Oke, bagus. Sudah bagus semua ya. Kita akan melanjutkan faktor internal kalau begitu. Nah, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada 2. Yang pertama ada gen, yang kedua ada hormon. Jadi gen ini adalah materi genetik yang dibawa atau diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan hormon ini berfungsi sebagai pengontrol kegiatan di dalam tubuh tumbuhan. Alhamdulillah kita sudah selesai pada keterampilan menjelaskan. Sekarang kita akan berpindah ke keterampilan mengajar guru lainnya, yaitu keterampilan bertanya. Adapun komponen yang harus diperhatikan pada keterampilan bertanya ada 7, yaitu jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, pindah gilir, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan juga pemberian tunjangan. Yuk simak langsung videonya. Baiklah adik-adik, kita sudah mempelajari tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, bagi adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, tidak ada. Itu artinya adik-adik sudah paham betul ya tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Baiklah, kalau begitu Ibu yang akan kembali bertanya kepada adik-adik. Ibu berikan waktu 5 menit ya, 5 menit untuk memahami kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Siap? Oke, waktu sudah habis. Sekarang kita akan memulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, yang bisa langsung acungkan tangan ya. Pertanyaan pertama, secara umum, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada berapa? Ayo silahkan. Ya, yang di belakang Novi silahkan. Bagus, ada 2. Bagus. Kemudian siapa lagi yang bisa sebutkan Ibu tentang faktor apa saja yang ada 2 tersebut? Ya, silahkan Elma. Bagus, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu dilihat dari faktor eksternal, apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Silahkan, Ibu mau yang barisan pertama, mulai dari yang pojok kanan. Ya, Rizka silahkan. Ada apa saja faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Yang pertama, bagus, makanan dan nutrisi. Kemudian di sampingnya ada Reni. Reni silahkan. Suhu, bagus sekali. Kemudian Rama. Ada cahaya, bagus. Kemudian Mutiara silahkan. Ada air dan kelembapan, pintar. Kemudian Karimah. Ada tanah. Oke, berarti ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dilihat dari faktor eksternal. Bagus. Kemudian dilihat dari faktor internal, ada berapa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Silahkan Ibu mau yang di barisan kedua. Mulai dari Ulu. Coba sebutkan Ibu faktor internal yang dapat mempengaruhi. Yang pertama ada gen. Bagus. Yang di sampingnya, ya, coba jelaskan Ibu yang dimaksud dengan gen. Oke, pintar. Kemudian di sampingnya lagi ada Rifa.
Rifa, ya sebutkan yang kedua faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Ada hormon, bagus. Kemudian Ayu, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan hormon. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk barisan pertama dan kedua. Kemudian, oke, pertanyaan ketiga, siapa yang bisa kasih Ibu contoh tentang bagaimana makanan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Silahkan angkat tangan. Ya, Hani di belakang, silahkan. Bagus. Tepuk tangan. Jadi, makanan itu dapat berpengaruh terhadap tumbuhan, yaitu salah satu contohnya bagaimana padi diberikan pupuk sehingga daunnya kembali menjadi hijau. Bagus. Oke, pertanyaan yang keempat. Terjadinya pemanjangan batang pada tumbuhan, apakah termasuk ciri dari pertumbuhan atau perkembangan? Silahkan yang paling pojok belakang. Pertumbuhan, oke, bagus. Coba yang di tengah-tengah, Hani, yaitu tentang pertumbuhan, bagus. Kemudian di sampingnya lagi, ya, Nia Astarini. Nia, tentang perkembangan. Apa alasannya, Dek? Oke, jadi pemanjangan batang pada tumbuhan itu adalah salah satu ciri dari pertumbuhan. Karena salah satu ciri pertumbuhan adalah terjadinya pemanjangan ukuran, kemudian volume, tinggi, dan massa. Sehingga pemanjangan batang pada tumbuhan itu adalah salah satu ciri dari pertumbuhan, bukan perkembangan ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua.